Damai di hati, puji nama syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar yang memungkinkan kita semua boleh ada. Saat ini kita akan kembali lagi belajar di firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Yang berjalan ini dalam wilayah pelayanan gereja Masih Injil Minahasa mulai tanggal 1 Agustus sampai 1 minggu ke depan ini. Dan merenungkan firman Tuhan, sebelum itu mari berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang baik, terima kasih karena kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami semua masih ada lagi di hari ini. Sebagaimana kami ada menikmati berkat, kesehatan, dan sukacita di dalam. Terima kasih Tuhan, hidup kami terus diarahkan, terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami hendak mau belajar seperti apa kata firman-Mu yang sekiranya harus kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan berita sukacita ini bagi semua orang. Sehingga siapapun yang dapat mengikuti firman berkati. Hidupnya akan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin memuliakan. Terpuji nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua di bawah judul perikop, jangan menghakimi saudaramu. Adalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima kamu sehingga kamu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang? Yang seorang menganggap diri yang hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Ya Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Sebab jika kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan. Di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara,
kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, puji nama kali diperkenankan untuk sama-sama lagi belajar dari firman Tuhan. Tema perenungan ini ialah jangan menghakimi. Saudara-saudaraku, ada ungkapan yang mungkin kita sering dengar yang mengatakan banyak jalan menuju. Apa ya? Ungkapan ini sampai ada, ya. Kenapa tidak banyak jalan, ya, negara ini atau negara itu? Kenapa dikatakan selalu, oh banyak jalan menuju ke Roma? Menurut sumber-sumber yang kami dapat, di sana banyak akses di wilayah Kekaisaran Romawi. Di sana dibuat akses jalan untuk mempermudah akses untuk mengirim pun makanan, ya. Jadi akses-akses yang dibuat itu untuk mempermudah mobilitas pengiriman, bukan hanya bahan material, pasukan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga tentang Yesus Kristus. Ya, di Roma ini tersebar sehingga saat itu banyak orang jadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, surat Paulus, Rasul Paulus, ya, ketika dia berada di Korintus, nama Gaius, ya. Di situ dia menulis surat ini, ya, secara pasal 14 ini merupakan ajakan, tapi juga mungkin teguran, ya, daripada Rasul yang ada pada saat itu, ya, baik kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, ya. Ternyata di sana terjadi pertentangan, ya, perdebatan, ya, terjadi satu keadaan saling membenarkan satu dengan yang lain, ya. Terutama orang-orang Kristen Yahudi, ya, ketika mereka kembali ke Roma, ya, mereka adalah orang-orang yang dikhususkan, ya kan? Orang-orang Yahudi, orang Israel merasa bahwa mereka orang-orang, mereka lebih penting, mereka lebih baik, mereka lebih benar, mereka lebih kudus daripada orang Yahudi atau orang-orang Kristen Yunani dan lain sebagainya. Ya, bagi mereka bahwa atau orang yang sudah menjadi percaya harus atau wajib melakukan hukum Taurat, ya, terutama tentang minum, ya. Bagi mereka bahwa ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh sebagai orang Kristen, sehingga mereka memang hanya makan seperti dalam firman Tuhan, ya, teks yang katakan mereka. Sehingga ketika ada orang-orang Kristen, ya, yang makan makanan yang mereka anggap ini menjadi satu hal yang sangat mengganggu bagi mereka, ya. Melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai orang Kristen, ya. Karena bagi orang Kristen Yahudi, ya, tuntutan ini wajib
untuk dilakukan. Ya. Karena itu Paulus datang dan bukanlah nasihat, teguran, tapi juga berupa memediasi, ya, memediasi antara pertentangan. Dia memulai dengan satu pernyataan, ya, dia mengatakan kamu si lemah, ya. Lemah di sini bukan menunjuk pada fisik yang lemah, ya. Tunjuk kepada iman yang lemah, terutama kepada orang-orang Kristen Yahudi. Mereka sudah percaya sepertinya gagal menjadi orang Kristen seutuhnya, ya, tanpa syarat. Bawa-bawa kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Padahal jelas Paulus menyampaikan bahwa baik yang makan ketika dia mengucap syukur, ya, itu sama-sama, ya, diterima oleh Allah. Karena tidak memilih, ya, kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani. Karena itu Paulus, ya, orang Yahudi menganggap bahwa ada hari-hari tertentu, ya, orang kan, sedangkan orang, ya, Kristen yang bukan Yahudi, mereka menganggap bahwa semua hari itu sama. Walaupun memang ada hari khusus untuk beribadah, tetapi tidak membeda-bedakan hari yang satu dengan hari yang lain. Ya, katakanlah mengkritisi akan hal ini, dia hendak meluruskan. Itu bukan berarti bahwa ketika Paulus menyebut orang Yahudi itu kuat, orang Yunani itu kuat. Karena memang waktu itu justru jumlah mereka yang lebih banyak daripada orang Yahudi. Tidak. Fokus kepada kuat dan lemah di sini adalah tentang iman, percaya pada Tuhan. Ya. Jangan saling menghakimi. Ya. Jangan menganggap bahwa kelompok kami yang benar sedang. Bisa-bisa juga orang Kristen Yunani menganggap bahwa kami ini banyak yang sekalipun sudah lama menjadi percaya tetapi jumlah kalian sedikit, atau bisa saja terjadi seperti itu. Khawatirkan oleh Rasul Paulus, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Sama-sama adalah orang percaya, ya, sama-sama adalah milik Allah. Selamatkan, bukan karena usaha mereka, bukan karena upaya, tapi selamatan kepada semua orang. Karena itu jangan ada yang menganggap lebih benar dari, ya, lebih betul, lebih kudus, atau lebih dikasih Allah, sedangkan di kelompok lain. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kira-kira kita makan? Bagian firman Tuhan ini. Ya, tentu sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita yang hidup kelompok masyarakat, ya, yang tidak menutup kemungkinan ada dalam keberagaman suku, ras, ya, budaya, dan kelompok. Pasti juga akan ada pendapat-pendapat, akan ada juga pola pikir yang berbeda. Nah, setiap orang punya keyakinan ada di saat itu, ya, hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita
kita jatuh pada praktek hidup yang akhirnya menghina sesama, menghakimi sesama. Bahwa kitalah yang paling benar sedangkan mereka yang salah. Atau kalau dalam kehidupan berjemaat, percaya, Muni yang baru percaya, kita yang selama jadi anggota jemaat misalnya di sini, jadi pelayan khusus, kita yang lebih tahu gitu Ngoni, atau kalian baru bergabung tahu apa. Paulus dengan tegas mengingatkan umat Tuhan, tapi juga semua hal yang demikian tidak dikehendaki Tuhan. Tapi panggilan firman Tuhan, mari kita saling merangkul, mari kita saling mengasihi. Walaupun kita berbeda. Dalam satu jemaat mungkin ada beda-beda. Ada suku-suku tertentu. Ya. Bukan karena kebanyakan suku daerah ini. Sehingga kasihan yang cuma beberapa keluarga dari suku Indah Jotorang sudah di sini. Ternyata kote ini gerejanya ini seperti itu. Ya. Hal ini sekiranya jangan. Ya. Karena sekali lagi Tuhan mengasihi semua orang tanpa memilih mana suku apa dan golongan dari mana. Selanjutnya daripada firman Tuhan ini bahwa keberagaman, perbedaan itu adalah anugerah. Itu adalah justru satu kekuatan kita. Nah, ketika suku berbeda-beda, pendapat, pemikiran kita untuk semakin kita memajukan, ada kekuatan yang besar, pemikiran-pemikiran, banyaknya talenta-talenta, banyaknya sumber-sumber. Ini kekuatan, jangan melihat ini satu justru persaingan kita, tapi lihat ini sebagai satu kekuatan yang besar ya. Seperti kata Roma, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, jangan menghakimi orang lain, sebab sendiri tidak bebas dari salah. Dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Engkau yang menghakimi orang melakukan hal-hal yang sama. Amin. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih. Ada Engkau Allah penuh kasih dan Allah yang sungguh adil. Engkau mengasihi semua manusia, kecuali Engkau menyelamatkan semua orang tanpa melihat suku, tanpa melihat golongan, budaya, apapun itu. Engkau mengasihi semua orang. Berkulit hitam, kulit putih, dari manapun dia, Engkau begitu mengasihi. Terima kasih Tuhan. Siapapun orang itu, bagaimanapun orang, biar kami pun memiliki juga dan perilaku yang sama, yang tidak gampang menghakimi orang lain, mempersalahkan orang lain, dan menganggap diri dan kelompok sendiri yang paling. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga berita firman ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.